Bismillah la yasuqul khaira illallah. Bismillah la yasuqul su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Segala pujian dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk dan hidayah bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dahlan Tajani sudah memfasilitasi di masjid ini, Masjid Baitur Rahmah, untuk sama-sama kita memperkenalkan diri atau memperkenalkan apa itu tarekah. Mungkin kita sudah mendengar ada namanya Qadiriyah, ada namanya tarekat Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Rifaiyah, Dasukiyah, Khalwatiyah, Sammaniyah, dan tarekat-tarekat yang lain. Jadi tarekat ini adalah dua tarekat besar yang digabungkan, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Pada abad ke-16, Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, beliau mempelajari dua tarekat besar ini, kemudian beliau pun diberikan petunjuk oleh gurunya, baik dari tarekat Qadiriyah maupun Naqsyabandiyah, untuk menggabungkan dua tarekat ini, sehingga bernamalah TQN, tarekat Qadiriyah. Jadi bukan Qadariyah ya, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kemudian setelah beliau bermukim di Mekah, beliau memperdalam ilmu syariat, memperdalam ilmu hakikat atau ilmu tarekah, dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengutus dua murid khalifahnya, diantaranya Syekh Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Tolha Kalisapo Cirebon. Jadi di antara dua murid ini pun tersebarlah tarekat di Nusantara. Syekh Abdul Karim Banten di daerah Jawa Barat atau sekitar Banten dan sekitarnya. Syekh Tolha daerah Cirebon. Syekh Abdul Karim Banten menyebarkan tarekatnya atau menyebarkan tarekat ini di antaranya di Braget dan seterusnya. Kemudian Syekh Tolha mempunyai murid yang namanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Maka tersebarlah di daerah Suryahlaya atau Tasikmalaya. Maka setelah beliau, muridnya lagi sekaligus anaknya Syekh Ahmad Khatib, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Hadirin jamaah dimuliakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini bisa dikatakan tarekat yang mudah di antara semua metode-metode tarekat, dan tidak banyak sesuatu yang menyulitkan kita. Ya. Dulu kalau kita mau menerima tarekat itu puasa 40 hari 40 malam. Bahkan terkadang dikubur di dalam tanah 7 hari 7 malam, itu pun kalau tidak lulus tidak bisa menerima talqin atau baiat zikir, atau tidak bisa menerima ilmu rahasia ini. Jadi dulu ini ilmu yang dibocok-bocokin sangat atau mandar. Tapi sekarang ini bukan lagi saatnya seperti itu. Seseorang harus belajar tarekah. Tidak cukup kalau hanya belajar syariat saja. Hadirin dan hadirat doakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apa itu tarekah? Tarekah adalah dawamul ubudiyyati zahirau wa batina ma'a dawami hudurul qalbi. Berkekalan, berkepanjangan. Ya, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah. Jadi ada orang itu
hambai tapi lahirnya saja, tidak hamba batinnya. Jadi kita menginginkan hamba secara lahir dan batin. Ma'adawami hudurul qalbi ma'allah, serta berkekalan, berkepanjangan menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah sambayan tambetu, sampajan tampetu, atau as-salatu daim. Ini yang dikatakan as-salatu daim. Jadi ini yang dibilang salatul daim, sembahyang yang tidak pernah putus. Jadi bukan sembahyang tidak pernah putus itu yang dimaksud seperti tidak terlaksanakan salat 5 waktu. Yang dimaksud salawat sembahyang tidak pernah putus adalah ingatan kita kepada Allah yang tidak pernah putus. Bagaimana caranya? Seseorang harus belajar tarekah. Seseorang harus belajar hakikat. Hadirin jamaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ya, perwakilan Sulawesi Barat, Sulawesi Selbar, diberikan amanah oleh Mursyid Syekh Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar untuk mensiarkan, melestarikan, mengamankan ajaran ini untuk disebarkan ya sampai ke pelosok. Kalau bisa sampai kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Polman ini khususnya sudah mengamalkan tarekah. Jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat orang bertarekah itu harus ditalkin dulu. Harus dibaiat dulu. Kenapa harus ditalkin? Ya, timbul pertanyaan dalam diri kita. Kenapa harus ditalkin orang? Tidak cukupkah belajar seperti belajar syariat? Jadi belajar talqin, belajar zikir harus ditalkin. Kenapa seperti itu? Karena asal mulanya seperti itu. Jadi tarekah itu berasal dari 2 sahabat. Pertama dari jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyut tariq aqrabu ilallah wa ashaluha ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, manakah jalan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semudah-mudahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali kemudian bertanya kembali. Kullun nas yazkurun Allah. Semua orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kemudian menjawab, la taqumas saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta sehingga la yabqa 'alal ard, tidak ada lagi di permukaan bumi ini, di sentaro jagat raya ini yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali, jammit ainak ya Ali, oppo dua matamu ya Ali, tutup kedua matamu ya Ali, wasma, dan dengarkan. Disinilah awal mula yang ada namanya talqin zikir atau baiat zikir atau baiat tarekah. Jadi dulu itu tidak ada namanya. Dulu itu tidak bernama. Jadi zaman melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala, inilah asal mula adanya talqin zikir atau baiat zikir. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tarekat? Sekali lagi, tarekat adalah man safa qalbah. As-sufi man safa qalbah. Orang yang senantiasa membersihkan kalbunya. Jadi banyak orang di antara kita di luar sana rajin membersihkan pakaiannya, mau pergi sholat mandi dulu. Kalau umpamanya batal wudhunya berwudhu dulu, itu syariat. Banyak orang pergi sembahyang di masjid, bersih pakaiannya, sajadahnya bersih, setelah itu pakai wangi-wangian, songkoknya bersih, sudah bersikat gigi, tapi ternyata hanya lahirnya saja yang bersih, batinnya tidak bersih. Bagaimana cara membersihkan kalbu? Inna likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu itu ada pencucinya. Ya, seperti saya katakan tadi,
Kalau pakaian kita kotor, pakai sabun deterjen, rinso. Kalau gigi kita kotor, kita pakai odol. Kalau badan kita kotor, pakai sabun mandi. Begitupun ketika hati kita kotor, penuh dengan kedengkian, hasad, sombong, takabur, dan sifat-sifat syaitan yang ada di dalam batin kita. Inna likulli syai'in sakala wa sakalatul qulub zikrullah. Dan pembersih kalbu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syariat kita tahu, maka cara membersihkan batin kita adalah dengan berzikir kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus kalimat la ilaha illallah? Kenapa bukan subhanallah? Kenapa bukan tahmid alhamdulillah? Kenapa bukan haukala haula wa quwwata illa billah? Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang tertinggi, teragung di antara semua kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini tertulis di aras kursianya Rabbul Jalal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, afdalu qultuhu, sa'abdal kalimat, sa'abdal ucapan, wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dan nabi-nabi juga sebelumnya mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman doakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali-wali penyebar Islam dulu itu mereka tidak cukup hanya bersyariat saja. Para wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, ya, tidak usah jauh-jauh di kampung kita, atau kita kenal dengan Syekh Yusuf Tajul Khalwatiyah, Imam Lapeo, Kiai Haji Muhammad Tahir, Tuan Langaran, Tuan di Bulo-Bulo, Tuan di Solo-Bulo. Mereka semua bertarekat. Mereka semua melaksanakan tarekat. Jadi mungkin ada yang bertanya, biasa ada orang bertanya, rajin pergi ziarah di wali, rajin menziarahi wali, tapi tidak pernah bertanya-tanya apa yang diamalkan sehingga mak barak ke iriwa kok burnau. Apa yang mereka amalkan sehingga mereka menjadi keramat, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu senantiasa diziarahi, minta berkahnya, karena mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa bersama Allah pasti akan penuh dengan keberkahan. Hidupnya akan penuh dengan keberkahan, kehidupannya akan penuh dengan keberkahan. Jadi ini harus kita tahu bagaimana caranya, karena mereka bertarekat. Karena mereka mengamalkan yang namanya ilmu hakikat. Makanya tidak salah jikalau di dalam hadis qudsi dikatakan al-insanu sirri wa ana sirrah. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Nah, apa maksudnya itu? Mu'melo mendapatkan rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanikum, perbaharui iman-iman kalian, wahai para sahabat. Para sahabat kemudian kembali bertanya, kaifa jaddidu imanina ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, bikathratil qaul la ilaha illallah. Banyak-banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kembali kalimat la ilaha illallah. Banyak di antara kita di luar sana, ya, pengen bahagia dunia, sejahtera hidupnya, sentosa, tapi tidak pernah menghayalkan atau mendambakan bagaimana caranya hidup bahagia di akhirat. Bagaimana caranya mati enak di akhirat, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hanya dinunya pikir dunia terus, tapi tidak pernah berpikir bagaimana ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada ucapan kecuali kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allahu Allah Allahu Allah. Tarekat adalah mutu qabla an tamut. Mek guru itu mati sebelum mati tongang itu. Kita belajar mati sebelum benar-benar dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu tarekat.
Mak guru tahu mati sebelum mati tongang tahu. Mak guru tahu mati sebelum boleh tongang malaikat Israel mencabut nyawa kita. Zaman melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah saya berikan perumpamaan tarekat itu seperti seseorang yang berjalan di atas jembatan layang, ya. Di bawah itu adalah jalan syariat, ya. Jalan bawah itu jalan penuh dengan kendaraan, mobil, lalu lalang, motor. Sedangkan jembatan layang tidak ada kendaraan. Mana yang kita pilih? Jembatan layang atau jembatan di bawah? Mau melok terlendur di bawah harus kanan kiri. Tapi kalau di atas tidak perlu kanan kiri, terus saja. Itulah tarekat. Pasti kita mendambakan jalan yang cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang tanpa hambatan seperti jalan tol ketika kita di Makassar, kalau mana bayar tahu, kita jalan mulus perjalanan. Itulah tarekat. Jalan yang tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat akan berkah Allah Subhanahu wa taala, saya ibaratkan antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu seperti sebuah kelapa. Tahu kelapa ya? Pasti dari sana saya kelapa, anjoro. Kelapa ini punya sabuk, punya tempurung, punya kelapa, punya santan. Syariat adalah kelapanya. Tarekat adalah tempurungnya, hakikat adalah isi kelapanya, ma'rifat adalah santannya. Itulah antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Seseorang yang melaksanakan syariat sekaligus menjalankan tarekat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengamalkan amaliyah tarekat, pasti akan mendapatkan hakikat. Setelah mendapatkan hakikat, pasti akan diturunkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Asy-syari'atu aqwali." Syariat itu adalah perkataanku. Wat tariqatu af'ali. Tarekat adalah perbuatanku. Wal haqiqatu ahwali. Sedangkan hakikat adalah keadaanku. Wal ma'rifatu ra'su mali, dan ma'rifat adalah puncak keadaan batinku. Makanya terkadang orang-orang tua kita dulu nasangnya matianna, ya saya ada orang tua ya, itu mata diolo nasangnya matianna bila marondo melok mak lamba, itu karena mereka bertarekat. Cuman mereka tidak bisa menjelaskan, ya, tidak bisa menjelaskan kepada anak cucunya bahwasanya iya turi bisa besar karena baik guru upai gurui, karena mereka belajar mati sebelum mati. Tadi saya katakan mutu qabla an tamut. Jadi zaman dulu akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu jam, sudah jam berapa ini? Belum. 5 menit lagi. Jadi intinya adalah bi akhzit talqin mi wali mursyid. Syarat seseorang bertarekah harus mengambil talqin dari seorang wali mursyid. Wali mursyid. Jadi kami di sini hanya bersifat sebagai wakil talqin, atau istilahnya di Sulawesi ini khalifah. Nah, agar memudahkan orang untuk belajar zikir. Tidak perlu datang ke Surabaya, tidak perlu datang ke Surabaya untuk belajar. Dulu kita kalau mau belajar, ya, habis biaya, habis tenaga, pikiran untuk mencari ilmu-ilmu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dulu. Sekarang bersyukurlah kita didatangi, ya, kita yang mengajak, kita yang datang minta waktunya masjid ini. Jadi sungguh beruntung kita yang hadir di sini, yang mau benar-benar ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, nah mati tahu, pasti kita akan mati. Besok atau lusa kita pun akan punya giliran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita menginginkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul bersama orang-orang solehnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadir melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan,
syarat mengetahui bagaimana tarekat itu benar atau tidaknya, yang pertama adalah lihat dulu silsilah sanadnya. Jadi mau melo atau mai taruh tarekat mutabarayo, lihat silsilah sanadnya. Kalau silsilah sanadnya bersambung dari guru-guru sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kepada mursyid-mursyid sebelumnya, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW, maka itulah tarekat yang muktabar. Itu yang pertama. Ada silsilahnya. Jelas silsilahnya. Jelas dia mata rantai sanadnya. Yang kedua adalah amaliyanya jelas. Karena itu tarekat jelas amaliyana. Jadi khususnya tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah punya amalan-amalan khususnya. Amalan-amalan khusus. Di antaranya setiap salat 5 waktu ada namanya zikir jahat dan zikir khafif. Ini kemudian nanti kita diajarkan, ditalkinkan ya. Kemudian yang kedua adalah khataman. Apa itu khataman? Agar supaya rohani kita bersambung dengan rohani wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, khususnya ahli silsilah. Kemudian yang ketiga adalah amalan bulanan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Dan yang keempat, ziarah wali. Ziarah wali setiap tahun, khususnya wali songo di tanah Jawa. Hadirin dan hadir melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah jangan sia-siakan waktu tak. Jadi jangan sia-siakan waktu tak, karena sekarang malaikat pencabut nyawa tidak pilih-pilih, tidak melihat tua pikir baru dipanggil ke Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini banyak ustaz-ustaz kita, orang-orang yang masih muda-muda dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah mari kita sama-sama belajar zikir. Jadi salah satu kenapa harus ditalkin, karena untuk menyambungkan kalbu kita dengan kalbu guru-guru mursyid, menyambungkan rohani kita dengan rohani para wali-wali nakumullahu subhanahu wa ta'ala. Karena ini ilmu adalah ilmu rahasia, ilmu yang dirahasiakan para wali. Hadirin dan hadir melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikiro atau bayat atau talkino diisi bibit rohani, bibit tauhid ke dalam kalbu kita agar hidup. Karena ada biasa orang kalbunya mati hidup. Ada orang yang kalbu yang bahaya itu kalau mati terus. Jadi kita berharap kalbu kita selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah di setiap hembusan nafas kita tidak ada yang keluar kecuali kalimat la ilaha illallah. Minimal ketika seseorang telah ditalkin dan mengamalkan amalan-amalan tarekat, minimal sekali menurut Maninio tidak ada yang keluar dari ucapannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang semakin ringkas, maka